Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan siap dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Meskipun kegiatan kita dilakukan hanya melalui daring, yaitu melalui Google Meet. Alhamdulillah, saya senang sekali bertemu dengan kalian semua, meskipun hanya melalui layar. Saya harap walaupun pertemuan kita pada hari ini tidak secara langsung, kita tetap bisa saling berinteraksi dengan baik dan kegiatan ini bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari kalian. Di sini ada yang udah kenal dengan saya? Belum Ibu. Baik, perkenalkan, nama saya Febi Nisha Larasati. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Febi, Ibu Nisha, atau Ibu Laras, bebas, senyamannya kalian aja. Jadi, saya adalah guru bimbingan dan konseling, atau biasa yang dikenal dengan guru BK di sekolah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan layanan informasi. Kalian udah ada yang tahu layanan informasi itu apa? Belum Ibu. Sudah tahu Ibu. Belum pada tahu, jadi layanan informasi ini adalah eh, ke- eh, adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana saya sebagai guru BK akan memberikan pengetahuan atau informasi penting yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kalian pengetahuan atau wawasan yang bermanfaat yang khususnya mengenai suatu permasalahan yang sering kita alami. Jadi kegiatan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kalian yang biasa sering kalian alami. Jadi, Ibu harap dengan kalian mengikuti kegiatan hari ini, kalian memiliki pemahaman yang lebih baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Coba kalian ingat-ingat, di sini siapa yang pernah punya tugas penting, entah tugas sekolah atau pekerjaan rumah, tapi malah milih menunda untuk melakukannya. Mungkin alasannya nanti aja deh, tunggu dulu sebentar lagi, main HP sebentar aja, atau sekedar bahan aja. Tahu-tahu waktunya udah habis, tugas belum selesai, dan akhirnya panik sendiri. Situasi ini pasti pernah kalian alami kan? Jadi itulah yang jadi, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Di sini kita akan mencoba memahami apa itu prokrastinasi, kenapa kebiasaan ini sering muncul, dan bagaimana dampaknya terhadap diri kita. Serta kita akan mencari tahu bagaimana cara mengatasi prokrastinasi tersebut. Jadi, dengan kalian memahami prokrastinasi ini, kalian akan tahu alasan dibalik kalian sering menunda, menyadari dampak dari hal tersebut, serta mempelajari cara-cara agar kalian bisa mengatur waktu lebih baik, mengurangi stres, dan tetap produktivitas. Sampai sini paham? Paham Bu. Baik. Selama kegiatan ini berlangsung, Ibu harap kalian tetap menjaga sikap sopan kalian. Misalnya, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, tidak mengganggu jalannya kegiatan dengan suara atau gambar yang tidak sesuai, dan mengaktifkan kamera ketika saya menjelaskan. Jika kalau ada kendala, boleh izin dengan saya. Misalkan Ibu jaringan saya sedang tidak stabil, apakah saya boleh nonaktifkan kamera? Kalian bilang aja ke saya ya. Lalu perhatikan dengan baik ketika saya menyampaikan materi, serta tetap fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena nanti pada akhir penjelasan, mungkin saya akan menanyakan kembali kepada kalian mengenai materi yang sudah dibahas oleh saya. Dan kalau merasa ingin berbagi atau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Dan saya harap juga saat ada teman kalian yang ingin bertanya atau berbagi berbagi pengalaman pribadinya, kita semua bisa saling menghargai dengan cara mendengarkan dengan baik, memberikan kesempatan untuk berbicara sampai selesai tanpa memotong dan tanpa meremehkan apapun yang disampaikan oleh teman kalian. Kemudian saya juga berharap apapun yang kita bahas pada kegiatan kali ini, khususnya hal-hal yang bersifat pribadi atau pengalaman-pengalaman masing-masing dari kalian, sebaiknya tetap kita jaga bersama di dalam forum ini. Tidak perlu disebarluaskan keluar agar setiap orang yang ada di dalam forum ini merasa nyaman dan
nyaman dan merasa aman saat berbagi. Jadi saya harap kalian semua mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik. Mohon partisipasinya dan apabila ada yang ingin bertanya, berbagi pendapat, atau menanggapi, silakan dilakukan satu persatu supaya suasana tetap tertib, lancar, dan nyaman untuk kita semua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan, Suci. Ibu, nanti jika saya ingin ke kamar mandi bagaimana ya? Diperbolehkan, Suci, tetapi ketika ingin ke kamar mandi, kamu boleh izin terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, jadi nanti saya akan menyampaikan materi tentang prokrastinasi. Silakan siapkan buku atau alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Karena mungkin di akhir juga nanti ada kegiatan kuis kecil-kecilan. Setelah saya selesai menjelaskan, kalian dipersilakan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, atau berbagi pengalaman yang mungkin pernah kalian alami. Kalian bisa langsung berbicara secara gantian ya. Setelah itu mungkin saya akan membagikan tugas LKS, lembar kerja siswa, melalui WhatsApp yang akan kalian kerjakan melalui Google Form. Baik, sebelum kegiatan kita pada hari ini, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini berjalan lancar, penuh manfaat, dan berdampak positif terhadap kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Next, boleh? Boleh ke atas? Oke, jadi tadi saya udah bilang manfaatnya itu yang pertama ada mengenal alasan dibalik kebiasaan menunda. Dengan kalian memahami penyebab utama kebiasaan kalian menunda, kalian bisa lebih sadar terhadap pola perilaku kalian sendiri. Contohnya, apakah kita menunda karena takut gagal, tidak percaya diri, atau hanya karena kebiasaan menunda. Yang kedua ada menyadari dampak buruk dari kebiasaan menunda. Prokrastinasi bukan cuma soal waktu terbuang, tapi bisa berdampak pada stres, kualitas tugas menurun, dan mengganggu kesehatan mental kita. Lalu yang ketiga ada mempelajari cara-cara sederhana untuk mengatur waktu lebih baik. Contohnya, belajar memecah tugas besar jadi tugas kecil, membuat jadwal realistis, atau menghindari hal-hal yang bikin terdistraksi. Yang terakhir ada mengurangi stres dan tetap produktif dengan manajemen waktu yang efektif. Dengan manajemen waktu yang efektif, yang baik, tugas selesai tepat waktu, kita jadi lebih tenang, fokus, dan tidak kewalahan. Oke, next boleh. Jadi di sini ada prokrastinasi, penjelasan tentang prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi, Bu? Prokrastinasi adalah kebiasaan atau kecenderungan untuk menunda tugas penting dan memilih hal yang lebih menyenangkan. Meskipun kita sadar bahwa tugas atau kegiatan itu tetap harus diselesaikan. Yang kebiasaan ini umum di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Jadi ini tuh nggak cuma di pelajar aja ya, tapi orang dewasa sekalipun yang udah profesional pasti pernah mengalami yang namanya prokrastinasi. Jika prokrastinasi ini terus-menerus dilakukan, maka akan menyebabkan stres dan gangguan kehidupan. Contohnya ya, kita punya tugas sekolah atau deadline pekerjaan yang harus dikumpulkan minggu depan. Tapi karena malas atau merasa ada waktu, kita malah lebih milih main HP, nonton film, tidur-tiduran, atau scrolling media sosial. Akibatnya, tugas itu akhirnya dikerjakan mepet deadline dan akhirnya apa? Akhirnya hasilnya pun tidak maksimal, tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, boleh next. Oke, di sini ada penyebab prokrastinasi. Coba Suci boleh disebutkan apa aja? Jadi penyebabnya itu ada 6. Yang pertama itu takut gagal, yang kedua susah fokus, yang ketiga nggak semangat, yang keempat capek mental atau fisik, yang keempat bingung mulai dari mana, dan yang terakhir masalah kesehatan mental seperti cemas, depresi, atau ADHD. Ya, jadi itu tadi adalah penyebabnya. Yang pertama ada takut gagal. Seringkali kita merasa tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ketakutan kalau hasil kerja kita jelek atau tidak sesuai harapan membuat kita akhirnya memilih untuk
memilih untuk menunda memulai mengerjakan tugas. Yang kedua ada susah fokus. Kondisi sekitar atau pikiran kita sendiri kadang sulit diajak fokus. Ada banyak gangguan seperti suara bising, ponsel, media sosial, atau bahkan pikiran sendiri yang terus-menerus sering mengganggu kita. Yang ketiga atau ada enggak semangat. Kalau kita ngerasa kurang tertarik dengan tugas yang harus kita kerjakan, motivasi kita jadi rendah. Akhirnya kita jadi lebih milih kegiatan yang lebih menyenangkan seperti main game atau rebahan. Lalu yang keempat ada capek mental atau fisik. Keadaan tubuh yang lelah, kurang tidur, atau pikiran yang sedang penat juga membuat kita sulit memulai tugas, apalagi menyelesaikannya. Yang kelima ada bingung, mulai dari mana. Kalau tugas terlihat besar atau sulit bagi kita akan sering bingung harus mulai dari bagian mana dulu. Akhirnya karena kita mulai bingung, kita malah tidak memulai sama sekali untuk mengerjakan tugas tersebut. Lalu yang terakhir ada masalah kesehatan mental. Gangguan psikologi seperti kecemasan berlebihan, depresi, atau ADHD juga sering membuat seseorang itu sulit untuk memulai tugas, mudah terdistraksi atau cepat merasa kewalahan. Jadi anak-anak, pernah nggak sih kalian merasa mengerjain tugas tapi malah bingung mulai dari mana? Atau mungkin kalian takut hasilnya jelek, terus jadi malas kerjain. Nah, itu beberapa penyebab kenapa kita suka menunda tugas. Bisa karena takut gagal, susah fokus, atau bahkan karena kita lagi capek, baik fisik maupun pikiran. Dan nggak jarang juga yang punya masalah kesehatan mental seperti cemas atau depresi, itu juga bisa mempengaruhi kebiasaan kita suka menunda. Jadi penting banget buat kita kenali dulu apa penyebab diri kita masing-masing. Boleh next? Oke. Yang selanjutnya ada kenapa prokrastinasi bisa berbahaya. Ya, mungkin awalnya tuh terlihat sepele buat kita, tapi kalau misalkan dijadiin kebiasaan itu bisa berdampak serius. Yang pertama, ada tugas jadi menumpuk. Yang kedua, stres berat. Yang ketiga, panik saat deadline. Terus yang keempat ada nilai menurun dan yang terakhir ada gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada tugas menumpuk. Semakin lama ditunda, semakin banyak tugas yang harus dikerjakan dalam waktu yang lebih sempit. Ini bikin kita semakin panik. Yang kedua ada stres berat. Saat tugas nggak selesai-selesai, pikiran kita jadi terus kepikiran, tidur nggak nyenyak, emosi jadi nggak stabil. Yang ketiga ada panik saat deadline. Kalau udah deket deadline baru mulai, akhirnya dikerjain buru-buru, asal-asalan, hasilnya malah nggak maksimal. Yang keempat, nilai turun. Tugas yang dikerjakan jadi terburu-buru atau nggak dikerjakan sama sekali, pasti berdampak ke nilai dan prestasi kita. Yang kelima, gangguan kesehatan mental. Kalau ini terus-terusan terjadi, kita bisa makin cemas, minder, bahkan stres berat atau depresi. Coba bayangin, kalian punya 5 tugas tapi cuma ditunda terus. Akhirnya waktunya udah mepet semua, harus dikerjain barengan. Gimana perasaannya? Pasti panik dong, stres, dan akhirnya hasilnya juga nggak maksimal karena dikerjainnya buru-buru. Nah, makanya prokrastinasi ini berbahaya, bukan cuma buat tugas yang nggak selesai, tapi juga bikin kesehatan kita jadi makin terganggu. Next. Cara mengatasi prokrastinasi. Sebelum mengatasi, kita kenali dulu nih apa penyebabnya. Kalau kena cemas atau gangguan mental, coba kalian cari bantuan ke guru BK atau konselor atau profesional kesehatan mental seperti psikologi gitu. Jangan dipendam sendiri karena kalau misalkan kalian makin lama makin dipendam itu bakal makin parah. Nah, kalau karena males atau nggak ada motivasi, cari tahu hal kecil apa yang bisa memicu semangat kalian. Setiap orang pasti punya alasan berbeda-beda kenapa suka menunda tugas. Ada yang karena takut, ada yang karena cemas, atau bahkan ada yang memang capek banget. Kalau kalian ngerasa cemas berlebihan, jangan ragu untuk ngobrol sama guru BK atau orang yang kalian percaya. Tapi kalau cuma karena malas, ya harus dilawan. Ingat, tugas itu tetap harus selesai. Jadi lebih baik mulai dari langkah kecil daripada enggak mulai sama sekali. Boleh next? Oke, jadi sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling penting nih, yaitu gimana sih caranya supaya kita nggak terus-terusan terjebak dalam kebiasaan menunda atau prokrastinasi ini. Karena
Ibu yakin sebagian besar dari kalian pasti pernah ngerasain situasi kayak gini. Tahu ada tugas, tahu itu penting, tapi malah milih main HP, nonton video dulu, atau bahkan tidur-tiduran sampai akhirnya tugasnya menumpuk. Nah, di sini Ibu akan kasih beberapa tips atau cara sederhana, tapi cukup efektif untuk kita mengurangi kebiasaan menunda itu. Jadi yang pertama itu ada bikin jadwal harian. Hal paling dasar dan gampang yang bisa kita lakukan adalah bikin jadwal harian. Ini penting banget biar kita nggak bingung harus mulai dari mana. Kadang kita tuh males bukan karena capek aja, tapi karena nggak tahu apa dulu yang harus dikerjakan. Jadi sebelum tidur, coba deh kalian catat apa aja tugas yang harus kalian selesaiin besok. Nggak usah banyak-banyak, misal cukup 3 atau 5 hal aja yang paling penting menurut kalian. Misalkan tugas sekolah, PR, atau belajar materi tertentu. Semuanya dicatat. Kalau udah ditulis, otomatis kalian punya gambaran. Oke, besok pagi gue akan ngerjain ini dulu. Siangnya ini, sorenya ini dulu. Dengan begitu, waktu kalian jadi lebih terarah. Yang kedua ada pecah tugas jadi kecil. Jadi kecil-kecil. Nah, ini juga penting banget nih. Tugas yang besar biasanya bikin kita jadi males mulai karena kelihatan berat. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir, tugas itu bisa kok dipecah jadi bagian kecil. Contohnya, kalian disuruh bikin makalah 10 halaman. Jangan langsung mikir harus nulis 10 halaman. Itu bikin stres sendiri. Mulai aja dulu dari nyari referensi dulu, em, terus besoknya buat kerangka atau garis besar tulisannya, baru setelah itu isi perbagiannya. Kalau kalian pecah jadi kayak gitu, tugas besar yang tadinya kelihatan jadi sulit bakal lebih ringan, lebih mudah dilakuin, dan kita nggak akan merasa kewalahan. Yang ketiga adalah hindari gangguan atau matikan HP atau distraksi. Ini nih yang sering banget jadi masalah, gangguan dari sekitar. Siapa yang suka belajar atau ngerjain tugasnya itu tapi diselingin main HP? Baru ngerjain baru ngerjain 5 menit udah buka Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Akhirnya tugasnya nggak selesai-selesai kan? Makanya waktu kalian lagi ngerjain tugas, coba jauhkan HP kalian dulu. Matikan notifikasinya atau atur mode fokus di HP kalian. Kalau gangguan dari lingkungan sekitar kayak suara berisik, kalian bisa cari tempat yang lebih tenang atau pakai headset juga boleh. Dengan minim gangguan, otak kalian jadi lebih bisa fokus, waktu kerja jadi lebih efisien, dan tugasnya cepat selesai. Yang keempat ada kerja di tempat nyaman. Lingkungan belajar juga lingkungan belajar juga ngaruh banget ke semangat kita. Kalau belajarnya di tempat yang berantakan, ruangannya panas, pengap, atau banyak barang berserakan, pasti bawaannya males kan? Coba atur meja belajar kalian, rapikan barang-barang, pastikan pencahayaannya cukup, dan suasana ruangan mendukung buat belajar. Hindari belajar di atas kasur, karena itu godaan banget buat kita untuk tidur-tiduran malah lebih besar nih. Tempat yang nyaman bikin kita lebih betah, lebih fokus, dan lebih semangat buat nyelesain tugas. Yang kelima ada gunakan aplikasi bantu seperti Google Calendar atau Trello. Sekarang teknologi ini udah canggih ya, udah maju banget. Banyak aplikasi yang bisa bantu kita lebih disiplin dan terorganisir. Misalnya, kalian pakai Google Calendar buat atur jadwal harian atau mingguan. Ada juga Trello, aplikasi yang ngebantu kita menyusun tugas-tugas besar jadi bagian kecil lebih gampang untuk dikerjainnya. Atau kalian bisa pakai aplikasi apapun kayak eh, sistemnya kalian bisa belajar 25 menit full fokus, habis itu istirahat 5 menit. Teknik ini cukup efektif buat kita belajar nggak kerasa berat, tapi tetap ada waktu jeda. Yang keenam ada buat jadwal realistis, jangan terlalu padat. Banyak orang gagal disiplin bukan karena nggak bisa, tapi karena bikin jadwalnya tuh terlalu padat dan nggak realistis untuk kita. Akhirnya baru sehari 2 hari dijalanin, udah nyerah duluan karena udah ngerasa capek. Makanya sesuaikan jadwalnya dengan kemampuan kalian. Kalau kalian tahu sore suka ngantuk, jangan paksa ngerjain tugas berat di jam itu. Kasih waktu istirahat, kasih waktu santai. Itu penting banget buat pikiran kita tuh tetap stres. Yang penting jadwal tetap ada, tugas tetap jalan, tapi em, nggak bikin kalian stres sendiri. Yang ketujuh ada kasih hadiah untuk diri sendiri. Ngerjain tugas itu kadang memang bikin capek sih ya, bikin kita jadi melelahkan gitu. Tapi supaya kita semangat, kasih apresiasi ke diri sendiri. Setelah berhasil menyelesaikan tugas, hadiah kecil aja cukup.
Misalnya sesuai ngerjain PR kalian boleh nonton YouTube atau jajan makanan favorit kalian kayak coklat, ciki-ciki segala macam atau istirahat santai. Otak kita tuh suka dikasih yang namanya hadiah. Itu bikin kita jadi makin termotivasi untuk terus produktif. Yang kedelapan ada ubah lingkungan kerja kalau perlu. Kadang rasa jenuh atau bosen datang karena suasana belajar tuh itu aja. Nggak ada salahnya kalian ganti suasana. Misalnya ubah posisi meja belajar, dekorasi ulang ruangan biar lebih fresh. Yang tadinya warnanya biru, kalian ubah jadi pink. Itu bisa banget biar otak kalian tuh fresh. Atau sesekali belajar di tempat lain kayak perpustakaan, kafe, taman. Itu bisa banget. Lingkungan baru tuh bisa nambah semangat kalian, nambah mood. Jadi tugas lebih gampang buat diselesain. Yang terakhir itu ada cari dukungan teman atau keluarga. Terakhir, jangan ragu ya buat minta dukungan dari orang sekitar kalian. Kalau ngerasa males atau susah fokus, coba ajak teman kalian belajar bareng. Saling nyemangatin atau sekedar saling nyengetin soal tugas kalian. Kalau ada yang nemenin atau kasih dukungan, kita jadi lebih termotivasi, lebih semangat, dan gak gampang nyerah. Jadi anak-anak, ada banyak cara supaya kita gak terus-terusan nunda tugas. Kalian bisa coba bikin jadwal harian, bagi tugas jadi kecil-kecil, terus atau belajar di tempat yang nyaman. Jangan lupa juga hindari gangguan seperti HP, sosial media, atau hal-hal yang bikin kalian tuh gak fokus atau gampang terdistraksi. Dan yang paling penting, kasih hadiah ke diri sendiri. Kalau berhasil ngerjain tugas, hadiah kecil kayak nonton film, makan cemilan itu bisa banget em, ningkatin semangat kalian untuk belajar lagi. Boleh next? Jadi di sini ada kunci mengatasi prokrastinasi. Jadi yang pertama kalian harus kenali dulu nih atau pahami diri sendiri kalian dulu nih. Kenali diri sendiri kalian, pahami apa penyebab kamu tuh suka nunda. Setiap orang pasti alasannya tuh pasti beda-beda. Nah, yang kedua, mulai dari langkah kecil. Jangan nunggu mood dulu, nunggu mood bagus kayak nanti dulu deh nunggu mood bagus, ntar dulu deh moodnya masih jelek atau waktu luang. Jadi mulai aja dulu dari hal-hal kecil, misalkan kayak tadi buat jadwal. Nah, yang ketiga itu ada yang penting mulai dulu, nggak harus sempurna. Kadang kita takut mulai itu karena pengen hasilnya sempurna, padahal yang paling penting itu prosesnya dulu. Jadi intinya semua orang pasti pernah ngerasa yang namanya malas atau nunda tugas atau ngerasa tugas itu berat. Tapi kita nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Tugas nggak akan selesai sendiri. Kita yang harus mulainya. Mulai dari hal kecil, mulai pelan-pelan. Yang penting ada progresnya. Dan ingat, kita nggak harus nunggu mood dulu, nunggu mood bagus atau waktu luang. Jadi mulai aja dulu. Nanti semangat itu bakal nyusul kita. Dan kalaupun hasilnya belum sempurna, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita udah berani buat mulai dan lawan kebiasaan menunda-nunda itu. Jadi, sampai sini saja penjelasan saya mengenai prokrastinasi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ibu, saya ingin bertanya, Boleh. apakah ada hubungan antara tingkat stres dan kecenderungan untuk menunda-nunda tugas? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Dara. Hubungan antara stres dan kecenderungan menunda-nunda tugas. Jadi memang itu tuh ada hubungannya teman-teman. Kalau kalian lagi stres, entah itu karena tugas numpuk, masalah di rumah, atau hal lain, otomatis motivasi dan energi kalian itu jadi turun. Fokus pun jadi buyar, pikiran kemana-mana, akibatnya tugas yang harusnya bisa kalian kerjakan, malah kalian tunda-tunda. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita tuh pas lagi stres, itu cenderung cari pelarian, cari hal-hal yang lebih nyaman atau menyenangkan. Misalnya, bukannya ngerjain PR, kita malah main game, nonton video, atau tidur-tiduran. Tingkat stres yang tinggi bikin kita gampang nyerah sebelum mulai. Karena di pikiran kita, tugas itu makin terasa berat, makin bikin cemas. Makanya penting banget untuk ngatur stres kalian. Istirahat cukup, ngobrol sama orang yang dipercaya, atau curhat ke guru BK. Kalau udah terlalu berat, kalau udah terlalu berat, kalian bisa ngobrol sama guru BK atau profesional. Kalau stres bisa dikontrol, kita jadi bisa lebih tenang dan lebih siap buat ngerjain tugas tanpa harus ditunda-tunda. Seperti itu, Dara. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Saya Ibu. Boleh, Suci.
Bu, gimana sih cara kita untuk membangun motivasi dalam diri kita saat mengerjakan tugas yang sulit? Kadang kan kita kayak misalnya contohnya tugas MTK. Nah, itu kan pasti kita kayak langsung ngerasa, aduh, pasti ini tugas susah banget. Jadi malas buat ngerjain. Nah, gimana untuk kita membangun motivasi dalam diri kita? Makasih, Bu. Baik, sama-sama Suci. Jadi, membangun motivasi ya, supaya ngerjain tugas. Apalagi tugasnya susah itu ya. Misalnya kayak matematika tadi kan. Yang pertama itu kamu bisa ubah pola pikir dulu. Jadi, ini penting banget. Kadang kita tuh malas ngerjain tugas, malas duluan ngerjain tugas. Apalagi kalau tugasnya pelajaran yang nggak kita sukain atau kurang sukai kayak matematika misalnya tadi, pikiran kita pasti langsung mikir negatif kayak ah pasti ini susah banget nih, nggak ngerti, males banget, nanti dulu deh. Padahal coba deh ubah pola pikirnya terlebih dahulu, ganti kalimat negatif itu jadi sesuatu yang lebih positif. Misalnya, emang sih tugas ini agak menantang buat saya, tapi saya bisa kok pelan-pelan belajar, yang penting saya coba dulu. Pikiran kita tuh punya pengaruh besar ke semangat kita. Kalau dari awal kita udah nge-labelin tugas itu tuh susah atau ngebosenin gitu loh, ya otomatis kita jadi nggak makin semangat dong buat ngerjainnya. Tapi kalau kita belajar lagi buat lebih berpikir positif, kita jadi lebih terbuka untuk mulai. Dan biasanya rasa malas itu muncul cuma di awal-awal aja. Begitu kita udah mulai ngerjain tugasnya, lama-lama kita bisa jadi lebih ngerti dan lebih terbiasa. Kuncinya itu jangan nunggu mood atau motivasi yang datang seperti yang Ibu bilang tadi di awal, mulai aja dulu, nanti semangat itu bakal nyusul kamu. Seperti itu, Suci. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Ibu. Boleh, silakan Lydia. Ibu, saya ingin bertanya, kalau saya suka nunda karena bingung mulai dari mana, langkah pertama apa yang paling baik dilakukan? Bingung. Itu kamu bisa, langkah pertama yang bisa kamu lakuin itu kamu bisa pecah tugas kamu menjadi beberapa tugas bagian kecil. Lalu kamu mulai dari yang menurut kamu itu paling mudah. Kadang kita nunda tugas tuh bukan karena kita males sepenuhnya, tapi karena tugas itu tuh menurut kita kelihatan besar, berat, atau terlalu banyak. Jadi akhirnya kita males buat memulai itu. Akhirnya kita bingung terus nggak tahu mulai dari yang mana. Jadi ujung-ujungnya ditunda lagi. Cara paling gampang buat ngatasin ini adalah pecah tugas itu menjadi tugas kecil atau bagian kecil. Misalnya, kalian punya PR, bikin makalah 10 halaman. Jangan mikir harus nulis semuanya tuh hari itu. Tapi eh, mulai aja dulu cari referensinya atau buat kerangka tulisnya. Setelah itu pilih bagian paling mudah atau paling kalian suka untuk dikerjain terlebih dahulu. Kenapa harus mulai dari yang lebih mudah dulu? Karena itu bikin kita lebih percaya diri lagi, ngerasa tugas itu tuh gak sesulit yang kita bayangin. Dan lama dan makin lama kita jadi lebih semangat buat nyelesain sisanya. Intinya tugas itu tuh kayak sepiring nasi deh ya. Kalian bayangin, kalian nggak bakal bisa makan sepiring nasi itu sekaligus kan. Pasti harus pelan-pelan dulu. Misalkan pertama satu suapan, habis itu baru lanjut ke suapan berikutnya. Seperti itu, Lydia. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Ide Ibu. oke, karena tidak ada, seperti yang Ibu bilang di awal, Ibu akan mereview kembali materi kita pada hari ini tentang prokrastinasi. Ibu akan bertanya kepada
Lydia, ada Lydia? Saya Ibu. Oke, jadi Lydia pertanyaannya itu apa itu prokrastinasi menurut pendapat kamu? Prok prok wah, prok prokras pro prokrastinasi adalah suatu penundaan tugas, terutama tugas penting, demi sesuatu hal atau suatu keinginan untuk bersenang-senang gitu. Terus menurut kamu apa aja sih penyebabnya? Penyebabnya itu takut gagal, susah untuk fokus, eh, capek dalam fisik ataupun mental, bingung mulai dari mana. Oke, kalau misalkan kamu sedang mengalami yang namanya prokrastinasi, coba sebutkan satu tips yang itu tuh cocok di kamu. Satu tipsnya itu bikin jadwal Ibu, jadwal yang teratur. Jadi misalnya kayak misalnya saya hari ini akan mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu. Terus misalnya saya mempunyai tugas 5, 2 tugas yang memang tugasnya sulit. Nah, di hari ini yang akan saya kerjakan 2 tugasnya esok hari, 3 tugasnya esok hari atau esok harinya lagi gitu. Intinya dalam satu hari itu saya mengerjakan 1 atau 2 tugas seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Lydia. Iya, sama-sama Ibu. Yang selanjutnya Ibu bakal tanya Suci Rahmawati ada? Ada Ibu. Oke, menurut kamu prokrastinasi itu apa sih? Menurut saya prokrastinasi itu kecenderungan untuk menunda tugas Ibu. Lalu, kenapa prokrastinasi itu berbahaya? Tadi pertanyaannya kenapa bisa berbahaya ya Bu? Betul. Karena kita jadi bisa menumpuk-numpuk tugas, jadi tugasnya nggak selesai. Terus kalau misalnya tugas kita nggak selesai, kita bakal stres. Seperti itu Ibu. Lalu kalau misalnya kamu sedang mengalami yang namanya prokrastinasi, satu tips yang bakal kamu pakai itu yang mana? Saya menggunakan Google Calendar Ibu. Jadi saya catat apa aja tugas yang harus saya kerjain dan mana tugas yang harus cepat dikerjain karena deadline-nya dikit lagi harus dikumpulin Bu. Baik, terima kasih Suci. Sama-sama Ibu. Oke, karena sepertinya kalian sudah paham ya mengenai apa itu prokrastinasi, apa penyebabnya, kenapa bisa berbahaya, lalu tipsnya apa saja. Karena kalian sudah memahami apa itu prokrastinasi, selanjutnya Ibu akan memberikan LKS, lembar kerja siswa yang bisa kalian kerjakan melalui Google Form dan akan Ibu kirim melalui WhatsApp. Waktu pengerjaannya itu 5 menit. Apakah cukup? Cukup Ibu. Oke, baik. Akan Ibu kirimkan
dikerjakan ya. Baik, Ibu. Baik, sudah Ibu kirimkan ya. Apakah sudah masuk? Sudah, Ibu. Baik, silahkan dikerjakan. Baik, apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Karena sudah selesai, Ibu akan menyampaikan kesimpulan kita, kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu prokran, prokrasna- prokrastinasi atau kebiasaan menunda tugas adalah hal yang sering terjadi. Tapi kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa serius terhadap kita atau nilai kita. Tugas makin numpuk, stres, dan bahkan bisa mempengaruhi nilai atau kesehatan mental kita. Penyebabnya itu bisa macam-macam, mulai dari takut gagal, nggak fokus, males, sampai bingung. Tapi semua itu tuh bisa kita atasi. Caranya tadi, buat jadwal, pecah tugas jadi kecil-kecil, hindari gangguan, ubah pola pikir, mulai dari yang paling mudah, dan jangan lupa kasih waktu istirahat atau hadiah ke diri sendiri, reward. Ingat, kita tuh nggak perlu nunggu mood dulu atau nunggu sempurna dulu. Yang penting kita berani mulai dulu, nanti semangat kita tuh bakal nyusul dan hasilnya juga bakal nyusul kita. Seperti itu. Sampai sini paham?
Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham, Ibu. Oke. Yang selanjutnya, Ibu akan membagikan Laisak ya. Kalian bisa isi melalui Google Form dan Ibu akan bagikan melalui WhatsApp. Waktu pengerjaannya 5 menit, apakah cukup? Cukup, Ibu. Oke, baik. Ibu akan kirim terlebih dahulu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Karena waktunya sudah selesai, kita akhiri dulu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah fokus dan ikut aktif selama pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi itu bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian, khususnya dalam menghadapi kebiasaan suka menunda tugas atau prokrastinasi.
Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti bisa kalian sampaikan lewat grup atau chat pribadi, atau kalian bisa bertemu langsung dengan ibu di ruang BK. Dan tetap jaga kesehatan dan semangat, dan tetap semangat dalam belajar. Dan sampai jumpa, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Hmm.